Ibu akan membahas tentang karakteristik bunyi yang keenam, yaitu resonansi. Jadi bunyi juga itu dapat mengalami yang namanya resonansi. Resonansi itu apa sih? Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar, ya. Itu yang namanya resonansi. Tetapi resonansi ini ada syarat. Syarat terjadinya resonansi yaitu jika kedua benda tersebut itu memiliki frekuensi yang sama. Jika frekuensinya berbeda, maka tidak akan terjadi yang namanya resonansi, ya. Nah, contoh resonansi yaitu pada seruling dan pada kentongan. Nah, kalau kalian perhatikan di seruling itu di setiap panjangnya seruling ini itu ada lubang-lubang, ya. Banyak lubang-lubang, di mana tiap lubang ini dia akan menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nah, ketika kalian tiup seruling ini di ujung sini, ketika kalian meniupnya dan kemudian misalnya kalian tutup 3 lubang ini, maka bunyi akan keluar dari lubang yang di sini, lubang yang pertama. Nah, bunyi ini memiliki frekuensi yang sama dengan bunyi yang kalian tiup di sini dan bunyi yang keluar dari lubang ini. Nah, oleh karena itu pada seruling dia akan mengalami resonansi karena frekuensi bunyinya sama. Jadi bunyi yang dihasilkan di sini memiliki frekuensi dengan bunyi yang dihasilkan ketika kalian meniup serulingnya, gitu. Nah, yang kedua ada kentongan, sama ya. Kentongan ketika dipukul itu dia akan menghasilkan bunyi yang cukup kuat juga, ya. Di sini ada lubang juga, sama seperti seruling, ya. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi resonansi itu bisa menggunakan dua prinsip, ya. Ada yang menggunakan lubang ini adalah namanya kolom udara, yaitu lubang-lubang yang berisi udara atau disebut juga dengan kolom udara, ya. Nah, bisa juga menggunakan dawai atau gitar, ya. Dawai atau senar pada gitar, ya. Jadi resonansi itu sebenarnya ada dua, ada resonansi pada dawai, contohnya di gitar, dan ada resonansi pada kolom udara, yaitu lubang-lubang atau rongga-rongga yang berisi udara, contohnya pada seruling dan pada kentongan, ya. Nah, contoh lain yaitu pada garpu tala. Kalau kalian tahu garpu tala, boleh di searching, ya, dicari di Google. Garpu tala itu di sini nih, ini contohnya seperti ini, dia seperti huruf U, ya. Garpu tala itu seperti huruf U. Nah, garpu tala ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Misalnya ada garpu tala A dengan frekuensi 150 Hz, garpu tala B dengan frekuensi 50 Hz. Jadi setiap garpu tala itu punya frekuensi yang berbeda-beda. Cara lihatnya di mana? Biasanya ada tulisannya di garpu talanya. Nah, garpu tala ini kemudian dipukul-pukulkan ke dalam yang namanya kolom udara. Jadi ada suatu tabung ini diisi air. Nah, tapi di atasnya itu nggak ada airnya, yaitu hanya lubang berupa udara atau yang disebut dengan kolom udara. Nah, panjang kolom udara itu bukan dari panjang tabung, bukan dari atas sampai bawah. Panjang kolom udara itu hanya panjang dari sini sampai ke permukaan air yang paling atas. Itu adalah panjang kolom udara atau yang kita sebut dengan L, ya. Nah, ketika garpu tala ini diketuk-ketukan ke dalam ke permukaan tabung sini, itu maka akan dihasilkan bunyi dari si kolom udara ini. Nah, bunyi ini akan menghasilkan yang namanya resonansi. Ada resonansi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kapan resonansi pertama terjadi? Ketika garpu tala ini dipukul-pukul pada permukaan tabung. Nah, terjadi resonansi pertama itu ketika panjang kolom udara sama dengan 1/4 dari panjang gelombang bunyi yang dihasilkan, ya. Nah, kalau resonansi kedua yaitu terjadi ketika panjang kolom udaranya sama dengan 3/4 dari panjang gelombang bunyi yang dihasilkan. Dan resonansi yang ketiga yaitu terjadi ketika panjang kolom udaranya sama dengan 5/4 dari panjang gelombang bunyi yang dihasilkan. Kalau kalian perhatikan, setiap resonansi itu akan bertambah, selalu bertambah berapa? Bertambah
setengah, ya enggak? 1/4 ditambah setengah itu adalah 3/4. 3/4 ditambah setengah itu adalah 5/4. Nah, dan seterusnya. Berarti kalau ditanya resonansi yang keempat itu akan terjadi ketika L-nya berapa lambda. Tinggal ditambahin 5/4 tambah setengah, yaitu 7/4 lambda. Resonansi yang kelima berarti tinggal ditambahin lagi setengah dari resonansi 4 dan seterusnya. Pokoknya setiap kenaikan resonansi itu selalu bertambah setengah ya. Nah, contoh soalnya akan Ibu bahas pada video selanjutnya.